Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir kembali di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama talabul ilm, sama-sama menuntut ilmu yang bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, kita beriman bahwasanya Allah itu ada. Wajib kita imani. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semuanya. Yang ketiga adalah kita beriman bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Kemudian yang keempat adalah kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, memiliki sifat-sifat yang maha mulia. Di antara keutamaan kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menghafal nama Allah Subhanahu wa taala serta kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, yang menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang begitu banyak, baik yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang Allah simpankan untuk dirinya. Nama-nama yang begitu banyak, nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. 99 nama-nama Allah. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, ia akan masuk dalam surga Allah. Ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah hanya memiliki 99 nama. Lebih dari itu. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu Al-Fattah. Al-Fattah memiliki dua arti. Yang pertama adalah bimakna al-hukum. Arti Al-Fattah adalah yang memberikan keputusan. Alladzi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bi syar'ihi. Arti Al-Fattah adalah yaitu Allah yang memberikan keputusan hukum di antara hamba-hambanya. Allah yang memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Dengan apa? Bi ithabatit ta'in wa 'uqubatil 'asina fid dunya wal akhirah. Yaitu dengan cara memberikan pahala bagi orang-orang yang taat dan memberikan hukuman di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita nanti di hari kiamat. Semua kita, semua manusia dari zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian apa? Tsumma yaftahu bainana bil haqq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di antara kita dengan hak, dengan kebenaran. Itu dengan keadilan. Keputusan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Semuanya akan diputuskan dengan adil, sesuai dengan yang mereka lakukan. Yang benar akan mendapatkan kebenaran, yang salah akan mendapatkan kesalahan. Berbeda halnya dengan di dunia. Bisa jadi orang yang salah dia dibenarkan karena bersilat lidahnya, karena pintar ngomongnya, karena beralasan dengan alasan palsu, atau membuat cerita-cerita palsu sehingga dia salah berada pada posisi yang benar mungkin dalam kehidupan dunia. Tapi dalam kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keputusan kepada semua makhluk dengan keadilan. Wa huwal fattahul 'alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan keputusan dan Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin." Ya Allah, berikanlah keputusan di antara kami dan antara kaum kami dengan kebenaran, dengan keadilan, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, arti wa anta khairul fatihin, engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan, ay khairul hakimina fa innaka al-adilul ladzi la yajuru abada. Engkau ya Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Sesungguhnya engkau maha adil, tidak ada kezaliman pada dirimu selama-lamanya. Ini adalah makna yang pertama daripada Al-Fattah, yaitu yang maha memberikan keputusan. Mana yang kedua? Arti Al-Fattah adalah fathah li'ibadihi jami'a abwabil khairati wal barakat. Allah lah yang membuka bagi semua hamba-hambanya semua kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Dan apa yang Allah berikan bagi manusia berupa rahmat, yang Allah bukakan bagi seorang berupa rahmat, fala mumsika laha, tidak ada yang dapat menghalanginya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan untuk memberikan kepada kita sesuatu, sudah ditakdirkan kita akan mendapatkan sesuatu, tidak ada yang bisa mencegah. Begitu juga sebaliknya. Jika Allah sudah memutuskan untuk kita tidak diberikan sesuatu, maka tidak ada yang akan bisa memberikan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ayyattahu li'ibadihi manafi'ad dunya wad din. Allah lah yang membuka untuk hamba-hambanya manfaat dunia dan agama. Si A diberikan harta yang banyak, Allah yang membukakan untuknya. Diberikan rezeki yang murah, Allah yang membukakan untuknya. Begitu juga perkara agama. Si A bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia alim dalam perkara agama, memahami hukum-hukum agama. Itu karena Allah yang membukakan untuk dia. Karena Allah yang berikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati-hati hamba yang terkunci. Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan, memberikan keimanan yang dapat memperbaiki keadaannya dan ia istiqamah di jalan yang benar. Allah yang berikan. Allah yang bukakan untuknya. Bisa jadi seorang sekarang melakukan kemaksiatan kepada Allah, kita tidak tahu. Bisa jadi besok Allah bukakan hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi sekarang ia menolak kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Bisa jadi besok Allah buka hatinya untuk menerima kebenaran, bahkan sebagai pembela kebenaran. Itu siapa yang melakukan? Allah yang membukakan untuknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan untuk hambanya pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu sebab mendapatkan rezeki. Allah mudahkan urusan bisnisnya. Allah mudahkan dia mendapatkan uang. Dia mendapatkan gaji. Allah mudahkan urusannya. Pekerjaannya ringan, mendapatkan bayaran yang besar. Itu Allah yang membukakan pintu rezeki dan pintu jalan-jalan rezeki. Mungkin ada dari kita sudah berusaha ke sana kemari. Semua bisnis kita lakukan tapi belum mendatangkan keuntungan. Bisa jadi Allah belum membukakan untuk kita pintu rezeki tersebut.
Kita tidak tahu kapan dibukakan. Wa yuhayyi lil muttaqina minal arzaqi wa asbabiha ma la yahtasibun. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa rizki dan sebab-sebab mendapatkan rizki sesuatu yang tidak ia sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dari setiap kesulitannya dan diberikan ia rezeki dari arah-arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah yang membukakan. Wa yuti al-mutawakkilina fawqa ma yatlubuna wa ya'malun wa yu'malun. Dan Allah membukakan bagi orang yang tawakal. Ini pentingnya tawakal. Sesuatu yang lebih dari apa yang ia cari dan lebih dari apa yang ia angan-angankan. Dia bertawakal di jalan Allah. Berusaha dengan ketakwaan kepada Allah. Ia berusaha jujur di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Bisa jadi ia memiliki target, tapi Allah yang membukakan untuknya jauh lebih dari apa yang ia targetkan. Ia targetnya ingin mencari uang hanya 1 juta misalnya. Ternyata Allah berikan bagi dia miliar-miliaran. Itu Allah yang bukakan. Wa yuyassir lahumul amrul 'asirah wa yaftahu lahum al-abwabal mughlaqah. Dan Allah lah yang memudahkan untuknya perkara-perkara yang sulit. Sebagaimana juga Allah yang membukakan untuknya pintu-pintu yang terkunci. Ini sifat dari sifat Allah. Nama dari nama Allah yang di dalam nama ini mengandung sifat Allah, yaitu Al-Fattah, yang maha memberikan keputusan, yang maha membuka bagi hamba-hambanya. Bisa jadi tidak dibukakan sekarang, Allah bukakan besok. Bisa jadi Allah tidak bukakan ya di dunia rezeki, Allah simpankan untuknya berupa pahala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Di antaranya juga adalah apa yang Allah bukakan untuk nabinya pada hari kiamat. Berbagai macam pujian. Yang mana pujian itu tidak ada sekarang. Nanti pujian ini akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita pada hari kiamat. Dan tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari makhluk ini. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu kan kita akan pergi ke semua nabi. Kita akan pergi ke Adam, minta supaya segera dilakukan hisab, minta syafaat. Kita akan pergi ke Nuh, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya menolak. Karena mereka mengatakan karena Allah sekarang sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah setelahnya. Kemudian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tsumma yaftahu Allahu alayya." Kemudian dibukakan untukku. Wa yulhimuni, dan diberikan ilham kepadaku. Apa? Min mahamidihi, pujian-pujian kepada Allah. Wa husni tsanai alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli,
Diberikan kepadaku sanjungan-sanjungan yang baik atasnya. Diajarkan Nabi bagaimana memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah sebelumnya. Bagaimana menyanjung Allah dengan sanjungan-sanjungan yang terbaik yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah diajarkan kepada seorang sebelumnya. Dan ketika itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Nabi memuji Allah dalam keadaan sujud. Di akhirat kelak supaya disegerakan hisab. Karena kita meminta syafaat. Kemudian dikatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'toh, isfa' tusyaffa'. Minta, engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Ini juga artinya Allah Subhanahu wa taala membuka engkau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Allah membukakan untuk kita pintu taubat yang selebar-lebarnya, tapi ada batasnya. Batas umum dan batas khusus. Khusus bagi setiap orang, yaitu ketika nyawa sampai di kerongkongan, itu sudah tertutup pintu taubat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu taubata 'abdi, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama hambanya atau nyawa hambanya belum sampai di kerongkongan. Ini kita punya kesempatan para jemaah. Allah sedang membuka pintu tobatnya lebar-lebar bagi kita supaya kita segera bertobat kepada Allah. Dan kita tidak tahu kapan nyawa itu sampai di kerongkongan. Bisa jadi malam ini, bisa jadi besok malam, bisa jadi besok pagi, kita tidak tahu. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Dan ini juga kita tidak tahu kapan matahari terbit dari sebelah barat. Ini tanda kiamat besar. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, semua orang bertobat kepada Allah. Sadar dia, tapi pintu tobat sudah tertutup. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili yatuba musirun nahar." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat yang orang yang melakukan kemaksiatan pada malam hari. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Karena kita, semua kita, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti salah. Kesalahan kita bermacam-macam. Ada orang yang melakukan kesalahan di keramaian dan di kesepian. Ada yang melakukan kesalahan hanya di kesepian. Di keramaian ia tampakkan dirinya orang yang saleh. Orang-orang seperti ini yang di kesepian dia bermaksiat kepada Allah, di keramaian ia tampakkan dirinya sebagai orang yang saleh. Orang seperti ini sulit mendapatkan husnul khatimah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Atau kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja. Kesalahan mata, kesalahan lisan, kesalahan telinga, kesalahan dalam makanan, kesalahan hati. Kita pasti bersalah. Kalau kita hitung
Dari pagi hingga pagi kembali, berapa kesalahan kita kepada Allah, begitu banyak. Tapi Allah Maha Kasih Sayang, membukakan untuk kita pintu taubat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit supaya turun kepada kita keberkahan dan naik kepada Allah taubat kita. Naik kepada Allah doa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua doa hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan hambaku jika dia berdoa kepadaku. Jika lengkap syarat-syarat doa, jauh dari penghalang-penghalang doa, Allah akan kabulkan doa kita. Jadi salah satu dari 3 hal. Bisa jadi Allah menyegerakan apa yang kita doakan, atau Allah mengangkat dari kita yang keburukan yang semisal dari yang kita doakan, atau Allah simpankan untuk kita berupa pahala yang besar di akhirat kelak. Allah Maha malu para jamaah yang dirahmati Allah. Apabila seorang hamba mengangkat tangannya kepada Allah, kemudian Allah akan menolak tangannya dengan tangan yang kosong, tidak diberikan, Allah Maha malu. Allah akan memberikan setiap permintaan hamba. Allah buka pintu langitnya supaya diturunkan keberkahan bagi kita. Tapi catatan yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi apa yang banyak manusia lakukan? Walakin kadzabu. Akan tapi banyak dari mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Keimanan dan ketakwaan itu salah satu sebab untuk dibukakan bagi kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi. Allah yang membukakan para jemaah. Keberkahan pada harta, keberkahan pada umur. Artinya kita bisa melakukan ketaatan yang banyak dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melakukan ketaatan yang banyak dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi tingkat keberkahan umur kita, tingkat keberkahan harta kita itu berbeda-beda pada jamaah yang dirahmati Allah. Saya punya uang 100.000, si B juga punya uang mungkin 100.000. Mungkin si A uang yang 100.000 ia gunakan di jalan Allah hanya 5.000 saja. Mungkin si B uangnya yang 100.000, 50.000 ia gunakan di jalan Allah. Mungkin si C justru uangnya 100.000 ia gunakan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada pintu kebaikan yang dilakukan dari hartanya. Itu tingkat keberkahan. Umur juga demikian, waktu juga demikian. Kita sama-sama punya 24 jam. Tapi kita isi dengan ketaatan itu berbeda-beda. Si A bisa membaca 1 juz Al-Quran. Si B bisa 2 juz Al-Quran. Si C bisa 3 juz Al-Quran. Si D bisa 10 juz Al-Quran. Si D tidak membaca apa-apa. Yang lain tidak pernah membaca. Yang dibaca adalah dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang mengurangi tingkat keimanannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah tahan air hujannya, bisa jadi akibat dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul lailil baqi," jika tersisa sepertiga akhir malam. Ini waktu yang afdal para jemaah, sepertiga akhir malam. Yahbitullahu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia.
Di sepertiga akhir malam. Tsumma tuftahu abwabus sama. Kemudian dibuka pintu-pintu langit. Fayaqul, dan Allah mengatakan, hal min sa'ilin yu'tasulah. Adakah orang yang meminta pada saat sekarang ini sehingga akan diberikan segala permintaannya? Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr. Senantiasa Allah seperti itu. Di sepertiga akhir malam mencari siapa yang meminta dan akan diberikan permintaannya. Itu sampai terbit fajar. Sepertiga akhir malam para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan tidur di waktu itu. Karena di antara sifat penduduk surga, renggang lambungnya dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut, cemas dan berharap. Penduduk surga memiliki sifat wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur malam dan waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga akhir malam dan mengatakan, siapa yang meminta aku akan berikan. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan, dan siapa yang beristighfar aku akan ampuni. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para jemaah yang dirahmati Allah. Dan ini harus kita jaga terus. Harus kita rasakan dalam hidup kita, yaitu apa yang Allah bukakan bagi hambanya yang beriman. Sebelum dia meninggal, apa yang Allah bukakan untuknya? Allah bukakan untuknya amal saleh yang ia lakukan, terus-menerus ia lakukan sampai ia meninggal. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Supaya kita hati-hati dari kemaksiatan kepada Allah. Jangan coba-coba bermaksiat. Siapa tahu maksiat yang kita lakukan, disitulah keputusan Allah mencabut nyawa kita. Maka sesuatu yang Allah bukakan untuk hambanya, ia dibukakan untuknya nikmat melakukan amal saleh di akhir hidupnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Al-Inabah Al-Khawlani. Beliau telah termasuk sigarus sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan asalahu." Jika Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan, asalahu, Allah berikan dia madu. Apa maksudnya Allah asalahu, diberikan dia madu? Wa ma asalahu? Maka para sahabat bertanya, apa itu asalahu ya Rasulullah? Apa maksudnya diberikan dia madu ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yabtahullahu amalan salihan qabla mautih. Allah membukakan untuknya melakukan amal saleh sebelum meninggalnya. Summa yaqbiduhu alaihi. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam melakukan amal saleh. Ia sedang berpuasa, Allah cabut nyawanya. Ia sedang salat, Allah cabut nyawanya. Ia nikmat melakukan amal-amal saleh di akhir hidupnya. Di situ Allah matikan ia. Di situ Allah cabut nyawanya. Ini adalah karunia yang besar pada jamaah yang dirahmati Allah. Supaya kita jangan coba-coba bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau kita bermaksiat sedang kita minum khamar? Allah cabut nyawanya. Sedang kita berzina, Allah cabut nyawa kita di sana. Sedang kita mencuri, Allah cabut nyawa kita di sana. Sedang kita sujud kepada selain Allah, sedang kita melakukan kesyirikan, Allah cabut nyawa kita di sana. Kira-kira apa jadinya kita? Su'ul khatimah. Akhir yang buruk.
Al-umuru bil khawatim, para jamaah yang dirahmati Allah. Perkara itu tergantung ujungnya. Dari awal ya taat, melakukan ketaatan, kebaikan. Di akhirnya berusaha untuk melakukan kemaksiatan. Ketika ia melakukan kemaksiatan, Allah cabut nyawanya. Atau di awalnya dia bermaksiat, kemudian dia bertaubat. Di dalam pertaubatannya Allah cabut nyawanya. Sebagaimana orang yang membunuh 100 jiwa, ia ingin bertaubat. Di dalam perjalanannya taubat untuk pergi ke negeri orang-orang saleh, di sana ia meninggal. Kemudian berdebat, berselisih antara malaikat azab dan malaikat rahmat, ini hakku. Kemudian diukur di mana yang lebih dekat ke tempat yang akan tuju atau tempat asalnya. Setelah diukur lebih dekat kepada tempat yang ia tuju, diambil oleh malaikat rahmat. 100 jiwa sudah dibunuh. Membunuh satu nyawa aja seakan-akan kita membunuh semua orang. Ini 100 jiwa dia bunuh tanpa ada salah. Ujungnya apa? Ujung yang baik. Allah masukkannya ke dalam surganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah kita beriman, kita percepat para jemaah. Di antara faedah kita beriman kepada nama Allah Al-Fattah, itu Allah yang memberikan keputusan, Allah yang membuka untuk kita rezeki, nikmat dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bahwasanya kemenangan, pemberian itu hanya milik Allah. Allah lah yang memberikan kepada hamba-hambanya kemenangan. Allah juga yang menghinakan siapa yang Allah ingin hinakan. Dengan sebab demikian, tidak boleh kita meminta pertolongan, kemenangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dimenangkan terhadap musuh-musuh kita, baik musuh kita dari golongan syaitan maupun dari golongan manusia, hendaknya kita komitmen melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalahkan musuh kita yang nyata, itu syaitan, yang mana permusuhan dia tidak pernah berhenti sampai kita mati. Terus dia musuhi kita siang dan malam, terus dia mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang Allah bukakan untuk hambanya berupa kebaikan, jika orang tersebut meninggalkan perintah dan terjatuh kepada larangan, maka itu namanya istidraj. Maksiat rajin tapi harta melimpah, bisnis lancar. Maksiat rajin tapi sehat badan, itu istidraj. Bukan nikmat, tapi itu sebagai sesuatu untuk menambah azabnya kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah, fa idza hum mublisun." Dan ketika dia lupa apa yang ia diberikan peringatan, lupa sudah sama ayat Allah, lupa sama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa sama perintah-perintah Allah. Maksiat dia kepada Allah. Tapi apa? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka semua pintu-pintu kebaikan, segalanya. Rezeki mudah, harta mudah, padahal dia bermaksiat. Hatta idza farihu bima utu, ketika dia lagi senang-senangnya dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada dia, akhadnahum baghtah, kami datangkan musibah secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, kemudian dia putus asa. Kematian itu datang tiba-tiba para jemaah yang dirahmati Allah. Musibah itu datang tiba-tiba para jemaah. Jangan kita berbangga, oh ini orang kaya, ini orang hebat, ini orang biasa. Kalau dia bermaksiat kepada Allah tidak perlu dibanggakan. Yang kita banggakan adalah orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian harta yang dia gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sungguhnya apa yang Allah berikan kepada hambanya berupa hikmah, ilmu dan pemahaman dari agama, itu tergantung tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasannya dan kejujurannya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang akan memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau ingin ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang hamba selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan pintu rahmat. Jangan bosan berdoa kepada Allah. Jangan bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antaranya doa apabila kita masuk ke dalam masjid. Apa doa kita masuk masjid? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmat-Mu. Minta kepada Allah setiap kita masuk ke dalam masjid. Kemudian yang kelima, sesungguhnya kunci segala perbendaharaan langit dan bumi itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memutuskan siapa yang diberikan dan siapa yang tidak diberikan, itu keputusan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim." Miliklah Allah segala kunci-kunci langit dan bumi. Allah yang membentangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga yang memutuskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada si A, tidak kepada si B. Ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu-pintu rezeki yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita kelak di akhirat pintu surganya dan kita memasukinya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.